Gadis desa ini rela menikah demi uang 100 juta per bulan. Tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa malam pertama pernikahan, yang seharusnya penuh cinta justru jadi awal mimpi buruk yang menghantui hidupnya selamanya. Kamu harus dengar sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya menyayat hati, tapi juga menyimpan rahasia kelam yang nyaris tak masuk akal. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dilimpahi rezeki halal yang barokah ya. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar dari kota mana kamu menonton. Karena kisah hari ini akan membuat kamu sadar bahwa uang tak selalu bisa membeli kebahagiaan. Di sebuah desa kecil di Indramayu, tinggal seorang gadis sederhana bernama Nisa. Kehidupannya jauh dari kemewahan. Bahkan untuk makan 3 kali sehari pun kadang harus menunggu belas kasihan tetangga. Sejak usia belia, Nisa sudah terbiasa bekerja keras. Membantu ibunya menjemur pakaian tetangga, mencuci piring di warung, hingga menjadi buruh cuci di rumah-rumah orang berada. Semua dilakukan demi membantu perekonomian keluarga. Ayahnya sudah lama pergi tanpa kabar, dan ibunya menderita sakit pinggang yang membuatnya tidak bisa lagi bekerja berat. Di usia 19 tahun, saat banyak gadis sebayanya masih sibuk mengejar cinta atau pendidikan, Nisa justru mengubur mimpinya demi bisa mencari penghasilan di luar negeri. Impiannya sederhana, ingin membahagiakan ibunya dan memperbaiki atap rumah yang nyaris roboh. Suatu hari, melalui tetangga yang kenal dengan agen penyalur tenaga kerja, datanglah tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga di Timur Tengah. Gajinya memang besar dibanding kerja di kota sendiri, bahkan cukup untuk menghidupi keluarganya selama beberapa bulan. Tanpa banyak pikir panjang, Nisa mendaftar. Setelah proses panjang dan pelatihan, ia pun akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Di negeri pasir itu, nasib membawanya bekerja di sebuah rumah megah yang sangat megah, hampir seperti istana. Tempat itu dijaga ketat, memiliki halaman luas dengan pohon kurma berjajar rapi, serta pintu gerbang tinggi yang dijaga 24 jam oleh pria berseragam hitam. Di rumah itulah Nisa pertama kali bertemu dengan Pangeran Khalid, sosok pria berwajah tegas dengan sorot mata tajam, tapi penuh wibawa. Ia bukan seperti pria-pria lain di rumah itu. Setiap lewat, orang-orang akan menunduk, tak berani menatap matanya terlalu lama. Pangeran Khalid tidak banyak bicara, namun ia selalu memperhatikan Nisa dari kejauhan. Setiap kali Nisa membaca Al-Quran saat waktu istirahat, pangeran itu sering berdiri diam di balik jendela atau pilar, seolah memperhatikan dan mendengarkan dengan khusyuk. Awalnya, Nisa mengira itu kebetulan. Namun makin lama, perhatian itu terasa sengaja. Ia mulai diberi tugas-tugas ringan, diperlakukan lebih lembut dibanding pembantu lain. Bahkan beberapa kali diberi makanan langsung dari dapur kerajaan, yang biasanya hanya disajikan untuk tamu bangsawan. Sebuah kehormatan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi siapa sangka, perhatian itu hanyalah awal dari kisah besar yang tak pernah ia duga. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah megah itu perlahan berubah. Nisa mulai merasa seperti ada yang sedang mengamati setiap gerak-geriknya, bukan dengan tatapan tajam penuh curiga, melainkan seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan sesuatu secara diam-diam. Suatu malam setelah maghrib, ia dipanggil oleh kepala pelayan untuk menghadap di ruang tengah. Dengan langkah gugup dan jantung yang berdetak tak karuan, Nisa melangkah ke ruangan yang dipenuhi aroma gaharu dan dilapisi karpet tebal dari Turki. Di sana, duduklah Pangeran Khalid bersama 2 orang pria tua berpakaian ulama. Tanpa banyak basa-basi, sang pangeran mengutarakan keinginannya. Ia ingin memperistri Nisa secara syar'i dan resmi di bawah hukum kerajaan. Semua yang hadir di ruangan itu terkejut, bahkan kepala pelayan pun terlihat menunduk dalam kebingungan. Namun Pangeran Khalid tetap pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa sejak mengenal Nisa, hatinya merasa tenang. Suara bacaan Al-Quran gadis itu, katanya, mampu menenteramkan pikirannya yang selama ini dikelilingi oleh hiruk-pikuk kekuasaan dan politik istana. Ia tak butuh wanita cantik yang mengejar harta, melainkan perempuan yang hatinya bersih dan tulus.
Tawaran itu bukan hanya soal cinta, tetapi juga menyangkut masa depan. Pangeran bersedia memberikan rumah, kendaraan pribadi, fasilitas penuh, dan uang bulanan setara 100 juta rupiah untuk kebutuhan pribadi sang istri. Pihak agensi di Indonesia langsung dihubungi untuk mengurus proses administratifnya. Keluarga Nisa di kampung juga diberitahu, dan mereka pun menyambut kabar itu dengan sukacita. Siapa yang tidak akan bersyukur mendengar anak gadisnya akan menikah dengan seorang pangeran Arab yang terkenal dermawan dan dihormati? Warga sekitar pun mulai membicarakannya. Seorang gadis desa yang polos, tanpa pendidikan tinggi, bisa dinikahi bangsawan kerajaan, sebuah keajaiban yang tak pernah terbayangkan. Namun, ada hal yang mengganjal. Sejak pernyataan lamaran itu, Pangeran Khalid jadi semakin tertutup. Ia tak lagi muncul sesering dulu. Tidak ada tatapan hangat seperti sebelumnya. Tidak ada percakapan ringan atau senyuman kecil yang biasa ia berikan diam-diam. Semua terasa resmi, teratur, dan dingin. Bahkan saat akad nikah dilakukan secara tertutup di Masjid Istana, suasananya kaku dan seolah penuh protokol. Wajah sang pangeran tetap tenang, tapi hampa, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tak ada pelukan hangat atau ungkapan cinta seperti pengantin pada umumnya. Yang ada hanya kesunyian yang menggantung di balik gemerlap pesta diam-diam itu. Sungguh, ada hal yang belum terungkap, dan semuanya baru akan dimulai. Malam yang seharusnya menjadi malam bahagia bagi seorang pengantin baru justru berubah menjadi malam paling mencekam dalam hidup Nisa. Setelah prosesi pernikahan selesai dan para pelayan perempuan menyiapkannya dengan gaun putih elegan serta wewangian khas Arab, Nisa duduk diam di ranjang mewah bertabur kelopak bunga mawar. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena rasa cinta atau bahagia, tapi karena firasat aneh yang sejak tadi menghantui. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam ketika pintu kamar perlahan terbuka. Pangeran Khalid masuk, namun tidak seperti malam sebelumnya. Ia datang dengan pakaian serba hitam yang lebih menyerupai jubah ritual daripada pakaian tidur. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Langkah-langkahnya berat, seolah dituntun oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya berdiri di dekat jendela besar kamar, memandang keluar sambil bergumam dalam bahasa yang sulit dikenali. Bukan bahasa Arab biasa, melainkan semacam mantra yang terdengar berat dan bergetar. Ruangan yang semula hangat karena penghangat ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bahkan embun terlihat menempel di kaca jendela. Lampu gantung yang megah di langit-langit berkedip-kedip, dan lilin-lilin yang awalnya menyala perlahan meredup seolah disengaja oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nisa diam mematung. Keringat dingin membasahi tengkuk dan telapak tangan. Ingin bergerak, tapi tubuh seakan terkunci. Saat Pangeran Khalid akhirnya menoleh, sorot matanya bukan seperti manusia. Bagian putih matanya hilang, digantikan warna hitam kelam. Senyumnya lebar, tapi tidak membawa ketenangan, malah membuat darah di sekujur tubuh membeku. Ia mulai melangkah mendekat, dan setiap langkah yang diambil menimbulkan gema aneh di dalam ruangan, seolah kaki itu menyentuh sesuatu yang tak ada di dunia ini. Ketika tangan pangeran hampir menyentuh bahunya, tiba-tiba terdengar suara-suara dari berbagai arah. Bukan suara manusia, tapi bisikan seperti dari ratusan mulut yang menggumamkan sesuatu bersamaan. Dinding kamar yang tadinya putih berubah menjadi kelabu dengan bayangan-bayangan bergerak cepat melintasi permukaan. Langit-langit bergetar, dan tempat tidur berderak seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Napas pun menjadi sesak. Tak ada yang bisa dilakukan selain menutup mata dan berharap semuanya hanya mimpi buruk. Dalam hitungan detik, dunia terasa menghilang. Kesadaran memudar perlahan, dan semuanya menjadi gelap. Saat mata dibuka kembali, sinar matahari sudah menyusup melalui jendela. Namun yang terlihat bukan lagi kamar pengantin yang mewah. Nisa mendapati diri terbaring di ruangan berbeda, kecil, gelap, dan dijaga dua perempuan tua berwajah dingin tanpa ekspresi. Malam pertama yang dinanti penuh harap, justru menjadi awal dari malam-malam panjang penuh ketakutan,
dan rahasia kelam yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ruangan tempat Nisa terbangun tidak menyerupai kamar pengantin, melainkan lebih mirip sel kuno yang dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh di dindingnya. Tidak ada jendela, hanya satu lampu kecil menggantung di langit-langit dengan cahaya temaram kekuningan. Dua perempuan tua berjubah hitam duduk diam di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerak-gerik Nisa tanpa sepatah kata pun. Dari penampilan dan tatapan mereka, sulit untuk menebak apakah mereka manusia biasa atau makhluk lain yang menyamar. Wajah mereka datar, kulit pucat keriput seperti telah hidup sangat lama. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka mendekat dan menyuapkan air dari kendi perak sambil membacakan doa dalam bahasa yang asing di telinga. Dari bisikan-bisikan kecil yang terdengar di sela-sela keheningan malam berikutnya, terbongkarlah sedikit demi sedikit rahasia yang selama ini tersembunyi. Pangeran Khalid bukan sekadar bangsawan, melainkan keturunan dari jalur darah kuno yang konon menjalin ikatan dengan bangsa jin sejak ratusan tahun silam. Para perempuan yang dinikahinya bukan untuk menciptakan keturunan, tapi dijadikan perantara dalam ritual warisan leluhur yang sangat rahasia. Mereka disebut sebagai pengikat gerbang, manusia pilihan yang digunakan untuk membuka komunikasi antara dunia manusia dan dimensi gaib demi memperkuat kekuasaan dan perlindungan kerajaan. Setiap malam, Nisa dibawa ke ruangan bawah tanah yang hanya bisa diakses melalui pintu tersembunyi di balik rak buku tua. Di sana, ia dipaksa mengikuti ritual yang tidak pernah ia pahami maknanya. Terdapat lingkaran api, dupa tebal menyelimuti udara, dan bacaan ayat-ayat asing yang membuat kepala terasa berat. Tubuh terasa lemas, seperti tak punya kendali sendiri. Bahkan saat hendak berteriak, suara seakan terkunci di tenggorokan. Beberapa kali, bayangan-bayangan berwujud manusia setengah hewan terlihat melintas di antara asap, menatap dengan mata merah menyala. Ada pula suara anak kecil tertawa di kejauhan, walau jelas tak ada siapapun di ruangan itu selain mereka. Hari demi hari, tubuh semakin lemah. Tidur malam tak lagi memberikan istirahat. Setiap pejam mata selalu dihantui mimpi yang berulang. Diseret ke sebuah ruangan gelap, dikelilingi makhluk hitam tak berkaki yang menari sambil melolong. Saat bangun, luka-luka kecil muncul di tangan dan kaki, seolah ada yang mengikat dan menggoreskan sesuatu saat tidur. Perempuan tua yang menjaga hanya berkata, "Itu bagian dari pengorbanan. Tidak semua orang terpilih bisa menanggungnya." Mereka menambahkan bahwa semakin kuat rasa takut, semakin terbuka jalur antara dua dunia. Selama itu pula, komunikasi dengan dunia luar benar-benar terputus. Tidak ada akses telepon, tidak ada cermin, bahkan tidak diizinkan melihat langit. Seakan seluruh keberadaan sedang diisolasi dari kehidupan manusia normal. Setiap hari hanya diisi dengan lantunan doa-doa misterius, air kembang, asap dupa, dan tatapan tajam dari orang-orang yang tidak pernah tersenyum. Hingga perlahan, batas antara kenyataan dan halusinasi mulai kabur. Tak ada lagi cara membedakan mimpi dengan nyata. Dalam hati hanya ada satu harapan. Semoga semua ini bisa segera berakhir, entah dengan jalan apapun. Karena hidup seperti ini tak layak disebut kehidupan. Setelah seminggu terperangkap dalam dunia yang terasa bukan milik manusia, muncul secercah harapan. Seorang pelayan perempuan muda yang bertugas membersihkan lantai bawah tanah, mulai menunjukkan tanda-tanda iba. Wajahnya tidak sekeras penjaga lainnya. Satu malam, saat membawa makanan, ia menyelipkan secari kertas kecil bertuliskan, "Jika kau ingin pergi, malam Jumat setelah adzan subuh, ikuti lorong belakang tempat dupa dibakar. Aku akan bantu." Kalimat singkat itu menjadi nyala kecil dalam gelapnya penderitaan. Hari-hari berikutnya terasa lebih panjang, karena tubuh harus tetap mengikuti ritual sementara hati terus berharap pada satu-satunya jalan keluar itu. Tepat malam Jumat yang dijanjikan, saat adzan subuh baru saja berkumandang dari kejauhan, Nisa memberanikan diri bergerak diam-diam menuju lorong yang dimaksud. Langkahnya ringan tapi gemetar. Nafas ditahan setiap kali mendengar suara dari balik dinding. Lorong itu sempit. Hanya cukup untuk satu orang berjalan membungkuk. Aroma dupa masih menyengat,
bercampur bau tanah basah dan dinding batu yang lembab. Setelah berjalan cukup jauh, lorong berakhir di balik pintu besi kecil yang langsung terbuka dari luar. Di sana, pelayan muda itu sudah menunggu bersama seorang pria tua berjubah coklat yang ternyata adalah sopir pribadi pangeran. Tanpa berkata apa-apa, keduanya langsung menggandeng tangan Nisa dan membawanya keluar melalui jalan tikus yang hanya diketahui orang dalam istana. Perjalanan pelarian tidak mudah. Mobil yang digunakan adalah kendaraan lama tanpa plat resmi, melalui jalur gurun yang jarang dilewati. Sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka berbicara. Hanya terdengar suara deru mesin dan angin gurun yang menampar kaca jendela. Wajah sopir tua itu tampak tegang, tapi tidak gentar. Sesekali ia membaca doa dalam bahasa Arab sambil menatap langit. Pelayan muda itu tampak terus menunduk. Matanya sembab seolah sadar bahwa tindakan ini bisa membuatnya kehilangan nyawa jika ketahuan. Setelah menempuh perjalanan hampir sehari penuh, akhirnya mereka tiba di sebuah pelabuhan kecil yang tersembunyi. Sebuah kapal barang dengan bendera asing sudah menunggu. Dengan bantuan kontak diam-diam dari agen lama, Nisa berhasil diselundupkan ke luar negeri dan akhirnya kembali ke tanah air lewat jalur laut yang penuh risiko. Saat menjejakkan kaki di pelabuhan kecil di Jawa Timur, tubuhnya nyaris roboh karena kelelahan. Tapi rasa syukur jauh lebih besar dari rasa takut. Namun sejak malam pelarian itu, hidup tak pernah lagi sama. Ketika tidur, sering muncul rasa tercekik, seolah ada tangan tak kasat mata menekan dada. Suara-suara berbisik pun kerap terdengar, terutama ketika sepi menjelang malam. Bayangan hitam berkelebat di sudut mata, membuat jantung berdegup lebih cepat setiap kali lampu dipadamkan. Beberapa orang bilang itu trauma, sebagian lagi percaya ada sesuatu yang ikut terbawa dari sana. Apapun itu, ketenangan sulit ditemukan meski sudah jauh dari tempat kelam itu. Bahkan di kampung halaman sendiri, malam-malam tak lagi sunyi. Seolah ada jejak gaib yang tak bisa diputuskan hanya dengan jarak. Dalam diam, hanya satu hal yang bisa dilakukan, bertahan. Meskipun setiap harinya harus hidup dengan perasaan seperti dibayang-bayangi oleh masa lalu yang menolak pergi. Sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi sebuah status istri pangeran dan uang 100 juta per bulan. Sekembalinya ke kampung halaman, kehidupan Nisa perlahan berubah total. Tidak ada lagi istana, tak ada penjaga atau pelayan, hanya rumah tua yang dindingnya masih dari anyaman bambu dan atap bocor jika hujan turun. Namun, suasana kampung terasa jauh lebih hangat dibanding gemerlap istana yang menyimpan kegelapan. Masyarakat sekitar awalnya terkejut melihat Nisa kembali dalam kondisi yang jauh berbeda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya seolah selalu waspada, seperti menyimpan rasa takut yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dialaminya di tanah Arab, dan Nisa sendiri memilih untuk diam. Bukan karena tak ingin bercerita, tapi karena luka batin itu terlalu dalam untuk diucapkan dengan kata-kata. Hari-hari dilalui dengan mencoba bangkit pelan-pelan. Dengan bantuan seorang tetangga yang dulu sering dibantu oleh ibunya, Nisa mulai membuka usaha kecil menjahit pakaian di beranda rumah. Meskipun keterampilannya sederhana, banyak warga desa yang datang karena tahu hasil jahitannya rapi dan niatnya tulus. Selain menjahit, waktu senggang diisi dengan mengajar anak-anak mengaji. Suara lantunan ayat suci yang dibacakan anak-anak itu menjadi penyembuh tersendiri. Di sela lantunan ayat, kadang terlihat air mata menetes di pipi Nisa, bukan karena sedih, tapi karena merasa masih diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri. Namun, meski tubuh sudah kembali ke tanah air, batin seakan masih terikat pada malam-malam mengerikan di bawah istana pasir. Beberapa kali, ketika sedang mengajar atau menjahit sendirian, angin dingin tiba-tiba berhembus meski siang hari terik. Ada saat-saat tertentu di mana suara bisikan dari masa lalu kembali terdengar. Kadang samar, kadang jelas menyebut namanya. Tidak jarang, bunga yang disimpan di meja tiba-tiba layu hanya dalam semalam, atau kucing kampung menggeram dan menatap ke arah kosong. Semua kejadian aneh itu tidak pernah dibahas secara terbuka, tapi tetangga-tetangga dekat mulai merasa ada hal yang tidak beres.
Walau begitu, mereka tetap menghormati Nisa, bahkan sering menyelipkan doa dalam setiap sapaan. Sejak peristiwa itu, tak sekalipun Nisa menerima lamaran dari pria manapun. Ada rasa takut yang sulit dihilangkan setiap kali membayangkan kembali menjadi istri seseorang. Trauma malam pertama bersama pangeran itu menancap terlalu dalam, membuatnya percaya bahwa tidak semua pernikahan membawa kebahagiaan. Beberapa orang menasihatinya untuk menikah lagi, membangun keluarga baru, dan membuka lembaran hidup baru. Tapi jawaban yang selalu diberikan hanya senyuman tipis dan kalimat singkat, "Belum saatnya." Bahkan ada yang bilang, mungkin ia telah bersumpah dalam hati untuk tidak lagi terikat pernikahan. Kini, Nisa hidup dalam kesederhanaan. Tidak ada gaji besar seperti dulu, tapi hatinya mulai merasa tenang. Ia menemukan kedamaian dalam mengajar dan membantu warga desa. Kebahagiaan kecil muncul saat melihat anak-anak bisa membaca huruf hijaiyah dengan benar, atau ketika seorang ibu tersenyum lega karena baju lebaran anaknya sudah jadi. Semua itu menjadi penawar luka yang tak kasat mata. Dalam doanya setiap malam, ia memohon perlindungan bukan hanya dari gangguan yang tampak, tetapi juga dari bayang-bayang masa lalu yang masih membekas. Ia tidak meminta kekayaan atau kemewahan lagi, cukup diberi keberanian untuk hidup tanpa rasa takut, dan kekuatan untuk tidak lagi menjadi korban dari cinta yang dibungkus dalam jerat kegelapan. Kisah Nisa mengingatkan kita bahwa tidak semua yang berkilau itu emas. Kadang, di balik kemewahan, tersembunyi kegelapan yang tak terlihat mata. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis komentar kamu di bawah ya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari godaan dunia yang menyesatkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.